Kesuburan tanah di Kepulauan Sangihe dan Sitaro sudah terkenal. Salah satu penyebab adalah banyaknya rangkaian gunung api. Tak heran, Sangihe dan Sitaro menjadi penghasil pala terbesar di Indonesia. Yang semakin membuat bangga, buah pala ini punya kualitas terbaik di dunia, terutama buah pala dari Pulau Siam. Ada kisah lain yang unik tentang buah pala di sini. Yang pertama, saya harus menyusuri hutan dulu. Ini keluar masuk hutan. Kalau mau di seberang. Ini tadi kita sudah membelah hutan ini. Itu bukan tanpa sebab, itu akan mencari kotoran yang bernilai jual tinggi. Ya, kotoran. Kotoran hewan ini kalau bisa disebut adalah kotoran berkualitas A. Yaudah kita lanjut aja cari bareng sama Pak Stewart sama Bang Alfred. Yuk, come on. Pak, mari Pak. Nah, ini dia yang kita cari yang tadi saya sebut kotoran itu seperti ini. Ini sebetulnya adalah biji pala yang telah dimakan oleh burung punting. Jadi burungnya itu memakan pala, diambil dagingnya dan bijinya dikeluarkan dalam bentuk kotoran karena tidak bisa dicerna oleh tubuhnya. Memang keras sekali sih ini bijinya. Ternyata nggak ada bau kotoran sama sekali, yang ada bau pala. Burung bernama Latin Ducula bicolor ini menyukai beragam jenis makanan. Namun salah satu makanan favoritnya, ya, buah pala ini. Burung Ducula bisa memilih mana buah pala yang bagus untuk dijadikan makanannya. Wah, keren ya! Burung yang sering disebut dengan nama pergam laut ini biasa hidup dalam kelompok besar di wilayah pesisir pantai. Tak hanya di Indonesia, burung Ducula dapat juga dijumpai di kawasan Asia Tenggara dan negara Pasifik. Udah dapet 3. Lumayan. Ini dia pala yang berkualitas A. Kenapa disebut kualitas A? Karena memang satu kualitasnya bagus dan yang kedua adalah sudah matang, palanya itu sudah matang benar. Jadi burung punting ini memiliki keistimewaan untuk bisa mendeteksi mana pala yang sudah matang dan mana pala yang berkualitas A. Dia hanya mau makan pala yang benar-benar bagus. Jadi otomatis si biji-biji hasil pencernaannya ini yang keluar ya sudah diseleksi sebagai biji pala yang terbaik. Kualitas A, matangnya sudah matang. Tidak heran si pala ini bisa dihargai cukup mahal, yaitu sekitar 90.000 per kilo kalau memang harganya sedang bagus. Tapi kalau lagi harganya turun ya sekitar 40.000 per kilo. Bisa disebut ini seperti luwaknya pala. Cuma bedanya kalau luwak itu dia memang mengubah si kopinya itu melalui sistem pencernaannya sehingga asamnya pas. Sekarang saatnya membuktikan kegurihan biji pala hasil pilihan burung Ducula dengan indera pengecap. Baunya itu kalau semakin tua itu semakin tajam, jadi akan menyebabkan aromanya itu lebih enak banget. Kalau untuk masakan ini juga akan membuat lebih gurih dibandingkan dengan pala-pala yang muda. Nah, semakin tua semakin jadi. Bersama dengan mama-mama desa Bukide, Sulawesi Utara, biji pala yang kami dapatkan akan kami sulap menjadi bumbu menu seafood yang lezat sempurna. Oh. Tada, cobain dulu yang jadi sedikit dulu. Masih banyak yang lain yang mau tuh. Ayo Bang. Oke. Coba dong sama ini. Yang. Aku mau piringnya di sini. Nikmat Pak, bener. Ini memang enak banget karena memang
ibu-ibunya jago masak dan rasanya itu adalah paduan dari beragam bumbu yang tadi kita pakai. Nah kalau palanya sendiri selain memang membuat gurih, juga itu menghilangkan rasa apa? Amis dari ikannya itu hilang. Tidak ada rasa amis sekalipun di sini. Ini ada bunga pepaya ya? Masih ingat pelajaran sekolah dasar yang mengatakan Indonesia memiliki ragam makanan pokok seperti beras, sagu, dan umbi-umbian? Sayangnya saat ini makanan pokok khas daerah tak lagi menjadi pilihan utama untuk dimakan. Makanan khas ini kalah pamor dengan beras. Nah, untungnya di Kecamatan Tamako, Kepulauan Sangihe, masih ada umbi lokal dari keluarga Santosoma yang masih sering dimakan oleh warga sebagai makanan pokok dan cemilan. Umbi lokal dari Tamako tidak tumbuh di sembarang tempat. Jadi pertama, kita harus masuk ke tempat umbi ini tumbuh. Ini dia pohonnya. Masyarakat Sangihe biasa menyebutnya pohon daluga. Istimewanya, daluga memiliki ukuran umbi yang berbeda dibandingkan umbi yang sering saya temui. Wah, jadi semakin penasaran ya. Untuk mengambilnya, daluga harus terlebih dahulu ditebang dan dipisahkan dari batang utama. Baru sekarang dikupas. Kalau udah ditumbang, kupas dengan parang yang super tajam. Lihat deh, tajam banget. Ini kan kebayang sekali tebas tuh bisa langsung putus. Dan tara, ini dia umbinya. Keluar dari yang pecek-pecek untuk ngeliat umbinya nih. 10 kilo ada lah ini kayaknya. Ini besarnya bisa diameternya 17 atau 2 ya, sekitar 18 cm nih. Nih, umbi daluga. Pada ekosistem rawa seperti ini, pastinya kita akan menemukan spesies hewan yang unik. Contohnya, hewan berkaki 1000 ini. Jadi kalau misalkan akarnya dibongkar-bongkar, tadi saya lihat banyak binatang. Kalau disebut di sini tuh dariawe, semacam kayak kaki 1000. Ini kalau kita lihat nih lihat. Tapi apa sih kalau kita ketemu ini harus hati-hati karena bisa membuat mata buta. Jadi dia akan menyemburkan air yang jaraknya bisa cukup jauh. Makanya kalau bisa ngomongnya gini aja lah. Dia itu bisa bikin mata buta airnya itu. Ups, yang ini bukan centipede atau lipan berkaki banyak. Hewan ini ternyata masuk ke dalam kelas millipede, alias ia memiliki 2 pasang kaki dalam satu ruas tubuhnya. Oke, cukup tentang hewan berbisa ini. Kita kembali ke umbi daluga. Pak, ini untuk tumbuh sebesar ini siap makan ini berapa tahun? Tumbuhnya berapa lama? 4 tahun. Wow. Oke Pak. Wah. Iya. Ini untuk sehari apa? Dulu kalau orang tua makannya ini apa ya? Iya. Kalau bapak-bapak masih makan ini? Iya. Kalau anak muda? Anak muda so jarang mau makan. Oh, sudah jarang mau makan. Aduh, padahal ini kalau kita saya baca nih ya, kandungan karbohidratnya itu bisa sampai 38%. Cukup tinggi dan cocok untuk sebagai makanan pokok sebenarnya. Pengolahan daluga sebagai makanan pokok sederhana saja. Dibersihkan dengan air hingga tak ada kotoran dan tanah yang menempel. Selanjutnya tinggal dipotong kecil-kecil, rebus sekitar 4 jam. Dan beres. Kalau ingin dijadikan cemilan, bisa juga.
Salah satunya, cemilan berbahan umbi daluga adalah tahaka. Yap, sedang membuat KHK, itu semacam makanan tradisional di sini yang dibuat dari ya ini umbi daluga. Jadi kalau dulu umbi daluga ini memang digunakan sebagai makanan pokok. Kalau sekarang ya banyak digunakan untuk makanan cemilan seperti ini ya, kayak KHK yang saya buat sekarang ini. Selesai diparut, umbi yang sudah halus dibentuk sesuai selera. Umumnya sih berbentuk silinder seperti ini, sesuai dengan bentukan kepala tangan. Dan terakhir, digoreng. Jangan lupa tambahkan gula merah, karena bahan inilah pemberi rasa utamanya. Nah, sekarang saatnya kita goyang lidah ala daluge. Hehehe. Enak kok, enak. Rasanya tawar juga seperti nasi, ada manis-manisnya kok. Kita kunyah lama ya memang karena ada karbohidratnya sih. Dan saya juga kurang ngerti kenapa masyarakat pindah dari umbi daluga ini ke nasi. Padahal kalau dilihat sih rasanya sama saja. Mungkin itu dari prosesnya ya Pak ya. Tak lupa cicipi tahaka. Ya, yang sudah jadi. Ini tadi sudah digoreng dan dikasih gula merah. Kita coba ya. Masih hangat. Nyekres. Kriuk-kriuk. Gula merahnya ya pasti kerasa. Tapi kalau daluganya sendiri kayak apa ya? Kayak kentang sih sebetulnya rasanya setelah digoreng seperti ini. Pesona bawah laut perairan Sulawesi selalu menggiurkan para penyelam. Nah, kali ini saya akan berpetualang di kawasan Pulau Makalehi, Sulawesi Utara. Yo, selamat datang di Pulau Makalehi. Jadi Pulau Makalehi ini adalah salah satu pulau terdepan Indonesia. Jadi kalau kita lihat tuh, dia lebih ke barat. Coba bayangin peta. Nah, dia Sulawesi Utara, ke atas dikit, terus sebelah kirinya atau sebelah baratnya. Jadi berhadapan dengan Pulau Kalimantan. Nah, inilah pulau terdepannya di Makalehi. Dan sekarang saya akan mencoba diving di pulau terdepan ini, di depan lautannya. Kita lihat, mudah-mudahan bagus ya. Wah, sebuah kehormatan bisa menyambangi spot selam bernama Grace Poly. Oke, tadi kalau kita dengar highlight-nya adalah ada 3 nih. Visibility-nya yang wow, crystal clear, bisa sampai 40 meter. Udah gitu mudah-mudahan dapat Napoleon yang huge, katanya big berarti ya. Huge Napoleon. Sama satu lagi tadi gua-gua itu ya. Nanti kita lihat seperti apa keindahannya. Baik, yuk kita siap-siap ya. Titik penyelaman tepat berada di bawah dermaga. Tak heran, pemandangan perdana yang saya lihat adalah tiang penyangga pelabuhan. Benar juga, kejernihan air sangat luar biasa jika diukur jarak pandangnya berkisar 30 meter. Meski jarak penyelam yang satu dengan yang lainnya berjauhan, kita masih tetap bisa saling melihat. Yap, ini tak lain karena jernihnya perairan yang sedang kami selami.
menelusuri keindahan spot Grass Poli. Dinding berbatu yang dihuni oleh ragam terumbu karang adalah daya tarik titik penyelaman ini. Di antara dinding banyak terdapat cerukan yang membentuk goa-goa kecil. Sebuah tempat persembunyian favorit bagi para ikan. Kalau untuk kami, para penyelam, gua ini sangat cocok untuk dijadikan arena selfie. Hehehe. Mumpung masih ada udara, saya mau berburu hewan kecil bersenjatakan lensa kamera. Tiba-tiba badi penyelam saya memberitahu ada pipe fish yang ukurannya super duper mini. Ini sih cuma seukuran batang lidi, jadi mari lupakan untuk mengabadikan yang satu ini. Ini dia ikan flounder. Ayo, bisa lihat ikannya? Tak mudah dilihat memang. Karena jenis ikan ini hobi bersembunyi dengan teknik unik. Ikan flounder ahli menyamarkan tubuhnya di atas permukaan berpasir. Alhasil warnanya serupa dengan hamparan pasir. Rupanya ia tahu saya sedang membidiknya, seketika flounder ini pun pergi melarikan diri. Ya, sepertinya sudah saatnya pula saya naik ke permukaan.